Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dengan standar ISO 31000. Di sini ada pun studi kasusnya, yaitu pasien jatuh di ruang rawat inap. Yang pertama ada identifikasi masalah, analisis risiko, strategi pengendalian risiko, monitoring dan review, serta evaluasi keberhasilan dengan menggunakan standar ISO 31000 risk management. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama risiko klinis, yaitu pasien jatuh dari tempat tidur akibat tidak adanya pagar pengaman di tempat tidur. Yang selanjutnya ada pasien jatuh di kamar mandi karena lantai licin. Selanjutnya ada pasien dengan risiko jatuh tinggi seperti lansia, gangguan keseimbangan, dan pasca operasi tidak dilakukan asesmen jatuh. Dan yang terakhir, obat-obatan yang dikonsumsi pasien seperti sedatif atau antihipertensi yang menyebabkan mengantuk dan pusing. Selanjutnya ada risiko non-klinis. Yang pertama ada kurangnya tenaga perawat mendampingi pasien risiko tinggi. Yang kedua ada fasilitas dan sarana prasarana tidak memadai atau rusak, pencahayaan kurang, dan lantai licin. Dan yang ketiga ada SOP pencegahan jatuh belum disosialisasikan dengan optimal. Dan yang terakhir, keluarga pasien tidak diberikan edukasi tentang risiko jatuh pasien. Di sini ada analisis risiko, yaitu dilakukan dengan menilai frekuensi, dampak, dan menentukan prioritas. Risiko yang pertama ada pasien jatuh dari tempat tidur tanpa pagar dengan frekuensi sering dan memiliki dampak berat seperti cedera, kepala, dan fraktur. Level risikonya yaitu tinggi dengan prioritas yang pertama. Risiko selanjutnya yaitu pasien jatuh di kamar mandi dengan frekuensi kadang dengan dampak berat, level risikonya tinggi dan memiliki prioritas kedua. Selanjutnya ada risiko pasien tidak diasesmen risiko jatuh dengan frekuensi kadang dan memiliki dampak sedang berat dan memiliki level risiko sedang tinggi dan prioritas ketiga. Selanjutnya yaitu risiko kurangnya perawat jaga dengan frekuensi kadang dan dampak sedang, serta level risikonya sedang, memiliki prioritas yang keempat. Dan risiko yang terakhir yaitu edukasi keluarga kurang dengan frekuensi jarang dan memiliki dampak sedang, serta level risikonya rendah sedang dan memiliki prioritas kelima. Adapun strategi pengendalian risikonya yaitu yang pertama eliminasi menghilangkan kondisi berbahaya, contohnya segera memperbaiki lantai yang licin. Dan yang kedua yaitu substitusi menggunakan desain fasilitas yang lebih aman, contohnya mengganti lantai yang licin dengan lantai anti-slip. Yang ketiga, rekayasa atau engineering control. Yang pertama, pemasangan pagar di tempat tidur, selanjutnya pemasangan pegangan tangan di kamar mandi dan koridor, serta pencahayaan yang cukup di ruang rawat dan kamar mandi. Yang keempat ada administratif, yaitu melakukan asesmen risiko jatuh setiap pasien dengan skala Morse-Paul Scale atau Hendrix 2 Fall Risk Model. Yang selanjutnya menetapkan SOP pencegahan jatuh dengan sosialisasi rutin ke seluruh staf. Selanjutnya menambahkan checklist monitoring risiko jatuh per shift. Dan yang terakhir memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang kelima ada APD atau alat pelindung diri, yaitu memberikan alas kaki anti-slip untuk pasien risiko jatuh. Selanjutnya ada monitoring dan review. Yang pertama ada audit rutin insiden pasien jatuh seperti harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua ada evaluasi indikator mutu, yaitu jumlah pasien jatuh per 1000 hari perawatan. Dan yang ketiga ada pelaporan insiden ke Komite Mutu atau PMKP untuk analisis lebih lanjut seperti root cause analysis. Yang keempat ada review kebijakan dan SOP secara berkala sesuai hasil audit dan laporan insiden. Dan yang kelima feedback loop, yaitu hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan sistem berkelanjutan. Selanjutnya ada evaluasi keberhasilan, yaitu
Yang pertama, penurunan angka kejadian pasien jatuh yaitu lebih dari sama dengan 50% dalam 6 bulan. Yang kedua, kepatuhan staf terhadap asesmen risiko jatuh yaitu lebih dari sama dengan 90%. Yang ketiga, kepuasan pasien dan keluarga meningkat terkait rasa aman di ruang rawat inap. Dan yang terakhir, tidak ada kejadian jatuh yang menyebabkan cedera serius atau sentinel event. Dan selanjutnya ada kesimpulan, yaitu manajemen risiko pasien jatuh di ruang rawat inap berdasarkan standar ISO 31000 menuntut identifikasi, analisis, pengendalian, serta monitoring yang sistematis terhadap risiko klinis dan non-klinis yang terjadi. Langkah pengendalian risiko yang efektif meliputi eliminasi bahaya, rekayasa fasilitas yang aman, penerapan SOP yang ketat, dan edukasi kepada staf serta keluarga pasien. Monitoring berkelanjutan melalui audit dan evaluasi. Indikator mutu memastikan perbaikan berkesinambungan. Keberhasilan implementasi manajemen risiko ini dapat diukur melalui penurunan signifikan kejadian jatuh, peningkatan kepatuhan staf dalam asesmen risiko, serta peningkatan rasa aman bagi pasien dan keluarga di ruang rawat inap. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.